pelan. Kau sudah belum tugas kalkulus kemarin? Aku belum, Mat. Kau kayak mana? Sudah belum? Aku belum. Kalau adik-adik kita kerjain. Sekarang jam berapa? Udah telat nih. Ya, lah cepat. Ayo cepat dong. Setelah pulang kampus, Ahmad, Andri, Salsa, dan Friska pun berbincang. Kok kalian bisa hampir telat sih? Sorry, tadi aku telat bangun. Iya, tadi aku juga telat gara-gara Ahmad. Kita ke danau, Beo. Kita lanjutin tugas kemarin dulu. Boleh. Di tengah-tengah asiknya mengerjakan tugas kalkulus, tiba-tiba Salsa memberitahu bahwa ada pendaftaran beasiswa pertukaran ke luar negeri. Hey guys, ada beasiswa nih. Beasiswa apa ya? Beasiswa pertukaran ke luar negeri. Ikut yuk. Tuh, pendaftarannya sampai kapan, Sal? Pendaftarannya sampai minggu depan, Mat. Oh, ini alur pendaftarannya ya, Sal? Iya, Ska. Nanti kita daftarnya bareng-bareng yuk. Mereka berempat pun mendaftar untuk mengikuti tes biaya siswa tersebut. Hari ini, Ahmad, Andri, Salsa, dan Friska pun tes biaya siswa. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made. Setelah tes ujian beasiswa tersebut, mereka pun ke kantin dan berbincang. Setelah selesai dari kantin, mereka pun berencana pulang ke rumah masing-masing. Tahu, kayaknya aku udah deh. Oh, yaudah kalau gitu aku ke parkiran duluan ya. Dadah. Bye. Lihat nih ya. Mana tadi ngisi ujian? Sorry yo, aku telat. Oh, mana pukul? Jadi gimana ngisi ujiannya? Susah niat nggak sih? Ini soalnya nggak masuk dengan yang dipelajari. Aku kelupaan. Aku masih ada ikutan organisasi nih. Oh, Gak apa-apa ya, Pak Sigi. oke, aku udah telat. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Oke. Ya. Setelah mereka berpisah, Salsa pun bergumam di dalam hati, sangat senang mengerjakan ujian tes beasiswa dengan lancar. Iya, aku seneng banget deh tadi ngerjain ujiannya dengan lancar. Semoga aku lulus beasiswa deh. Salsa pun pulang ke rumah. Begitu juga dengan Andri dan Ahmad. Setelah sampai rumah, Salsa langsung mengecek catatan dan memastikan apakah jawaban yang ia jawab tadi benar. Dan Salsa pun yakin apa yang ia jawab pada saat tes tadi rata-rata benar. Ia sangat yakin untuk bisa lulus beasiswa ini. Sedangkan di sebuah kafe, Friska pun sedang merenung. Ia ragu dengan jawaban yang ia jawab tadi pada saat tes. Dan ia tidak sengaja bertemu dengan Ahmad di kafe. Rizka, kamu udah lama ya di sini? Oh, udah sih. Kau udah bisa makanan atau minuman apa? Iya, aku udah mesin kok. Udah ya. Udah. Kau kenapa kok menang terus dari tadi perhatiin? Tidak kok, tidak. Tapi aku bingung nih. Punya
dalam urusan program. Tapi kau diam dulu soalnya kecil. Serius? Maksudnya ya? Oh, wah. Aku boleh minta nomor teleponnya enggak? Kau punya enggak? Boleh. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Ahmad pun memberikan nomor telepon itu kepada Friska. Setelah Friska bertemu Ahmad di kafe, akhirnya Friska pun pulang ke rumah. Dan Friska berniat menghubungi hacker itu untuk menukar jawaban Salsa dan Friska, karena Friska yakin yang akan lulus beasiswa itu Salsa. Karena Friska memiliki sifat yang egois dan ingin mementingkan diri sendiri, Friska rela melakukan ini pada Salsa agar Friska yang lulus beasiswa tersebut. Friska meminta bantuan dan membayar hacker Helix agar jawaban Salsa ditukar dengan jawaban Friska. Hacker Helix berhasil membobol dan menukar jawaban mereka, yang pada akhirnya Friska lah yang akan lulus pada saat pengumuman nanti. 1 bulan kemudian, hasil pengumuman beasiswa pertukaran ke luar negeri itu pun keluar. Udah jam segini. Udah keluar nih pengumuman beasiswanya. Kita lihat yuk. Yuk. Coba tengok, Mat. Ada nama aku dah? Bentar ya, kulihat dulu. Berapa? Aku Sal. Coba lihat ada nama aku juga nggak? Kok nggak ada nama aku? Coba nengok deh satu-satu, mata aku sulit di bawah. Nggak ada loh. Yang lolos enggak? Gak ada sekarang nama aku sama nama Ahmad gak ada di listnya. Kayaknya gak lolos deh. Kayaknya cuma kamu deh yang lolos. Selamat ya. Selamat. 3. Selamat ya Friska. Setelah membuka pengumuman dan hasilnya tidak lolos, Salsa merasa sangat kecewa. Padahal Salsa sangat yakin bahwa Salsa akan lulus beasiswa tersebut. Karena Salsa sangat yakin rata-rata jawaban dia itu benar. Di sisi lain, Friska sangat senang karena dia lulus beasiswa tersebut. Salsa masih kurang yakin, sehingga dia mengecek kembali apakah benar-benar tidak ada namanya di dalam list tersebut. Dia masih sangat berharap ada namanya di dalam list beasiswa. Kayak gini cek nih, aku kayak masih nggak yakin gitu loh. Aku bisa ya nggak lolos beasiswa. Padahal di sini aku jawabannya cuman di sini tiba-tiba C. Kenapa ya? Aduh, kok apa? Coba refresh dulu. Udah dari tadi aku refresh, cuman nggak bisa. Apa ya? Mungkin salah server apa gimana ya? Coba Aku refresh juga balik. bingung loh. Apa ada yang nukar jawaban aku ya? Masa sih? Salsa bingung dan curiga. Kenapa jawaban yang ia jawab saat tes dan riwayat jawaban pada website ujian tes tersebut berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dan kecurigaan bagi Salsa. Salsa ternyata curiga kepada Friska. Akhirnya Salsa memutuskan untuk cerita ke Andri. Ternyata Salsa mendapatkan sesuatu yang membuat Salsa makin kuat curiga kepada Friska. Andri memberi saran untuk mengecek HP Friska apakah benar dia pelakunya atau tidak. Kecurigaan Salsa pun semakin kuat kepada Friska. Salsa ingin membuka HP Friska apakah benar Friska lah yang melakukan penukaran jawaban itu. Saat Salsa mengecek HP Friska, Salsa terkejut dan beristighfar. Ternyata benar, Friska lah yang telah melakukan kecurangan ini padanya. Salsa memfoto bukti tersebut untuk dia kirim ke pihak panitia. Sorry ya, Mama. Ya, apa-apa. Aku sebelah ini. Kenapa? Ayu bingung kenapa tiba-tiba sifat Salsa berubah. Apa sih? Kamu kenapa nggak bilang sih kalau nukar jawaban aku? Jawaban apa, Sal? Aku lihat sendiri di HP kamu. Enggak, Sal. Bukan. Aku Alah, bisa udahlah, jelasin. aku nyangka kamu kayak gitu. Ayu pun bingung. Harus berbuat apa?
perasaan senang karena lulus beasiswa dan sedih karena telah melakukan kecurangan pada sahabatnya sendiri. Friska sadar apa yang dia lakukan itu salah. Sementara itu, Salsa mengkonfirmasi kepada panitia beasiswa ini bahwa ada peserta yang melakukan kecurangan agar Salsa mendapatkan keadilan. Begitu juga dengan Friska, mendapatkan pelajaran apa yang udah dia perbuat. Setelah panitia mengecek kejanggalan ini, ternyata benar. Terdapat kecurangan pada tes beasiswa ini, sehingga panitia mengambil keputusan mendiskualifikasikan Friska dan Friska gagal mendapatkan beasiswa itu. Keesokan harinya di kampus, Friska menemui Salsa dan berniat meminta maaf kepada Salsa. Hai Salsa. Salsa. Apa sih? Salsa, aku mau minta maaf. Tahu aku salah. Aku minta maaf. Di situ aku gak tahu. Aku pengen banget masuk beasiswa. Tapi aku tahu aku kurang belajar Salsa. Dan kau tuh belajar. Aku minta maaf. Tapi kamu mikirin perasaan aku nggak sih? Iya, aku tahu aku salah. Terlalu egois Salsa. Aku minta maaf. Ya udah yuk, ini kamu jadiin pelajaran aja. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kamu ulangi lagi ya. Salsa dan Friska pun baikan. Friska sangat sadar dia salah. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam lingkup Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.